Bukan bola bekel biasa, tapi bisa nangkep jenis binatang Pokemon apa aja. Asep ngincer satu Pokemon soalnya dia belum punya binatang peliharaan. Dilempar sama dia bola itu, yang buat Pokemon incerannya bisa keisep ke dalam. Kalau Pokemonnya cocok, pasti bakal jinak di dalam bola. Tapi entah kenapa, Asep selalu nggak pernah nemuin Pokemon yang cocok. Pasti selalu keluar lagi dari bolanya. Dan bukannya nurut, Asep malah diincar balik sama Pokemon sekecil Uprit, tapi power kekuatannya bisa bikin orang cepirit. Semua orang di kota ini diwajibin harus punya Pokemonnya masing-masing. Soalnya selain pemiliknya bisa dilindungin, kerjaan manusia juga Pokemon bisa ngebantuin. Tukang parkir pakai Pokemon, jadi nggak usah harus bayar pakai duit recehan dulu. Kayak begini baru namanya negara maju. Ketika itu Asep dapat panggilan dari pihak kepolisian yang ngabarin kalau bapaknya si Asep ini baru kena musibah semalam. Mobilnya tiba-tiba kena ledakan yang bikin anaknya si Asep harus nempatin tempat tinggal lama bapaknya. Dia ngikutin alamat di mana almarhum bapaknya tinggal, dan pas buka laci penitipan barang-barangnya dulu, Asep nih ketemu sama satu perempuan yang kayak mencurigakan. Sebut aja namanya Cantika. Cantika ini nggak percaya kalau bapaknya Asep udah nggak ada. Soalnya dia nggak nemuin bukti setelah bapaknya kena tragedi. Di kamarnya juga Asep nemuin satu barang bentuknya cairan yang dia sendiri nggak tahu itu apaan. Tapi ketika dibuka isinya asap ungu. Yang kalau misalnya Pokemon di luar mencium asap itu bisa berubah mendadak jadi kayak stres dan gila. Asep masih belum tahu gunanya cairan begitu. Asep yang pas itu ngedenger kayak ada suara, dia lihat ada yang gerak-gerak di meja kerja bapaknya. Karena ketakutan juga, Asep sambil megangin senjata. Kalau dilihat dari bayangan gede, tapi pas lihat wujudnya ternyata cuma kecil, udah kayak upil. Pokemon itu ngira kalau Asep nggak bisa dengar dia bicara, tapi Asepnya padahal bisa dengar semuanya. Dan tiba-tiba aja monyet Pokemon liar yang asalnya dari luar masuk ke dalam buat ngacak-ngacak kamar. Udah monyet Pokemonnya gila, terus datangnya nggak cuma satu doang, tapi ngebawa banyak pasukan. Asep daripada dikeroyok, mending dia kabur sebelum bonyok. Ternyata udah ditungguin sama pasukan monyet-monyet Pokemon lain. Bodohnya Pokemon Pikachu-nya si Asep ini belum tahu caranya ngeluarin kekuatan. Asep yang kejar-kejaran sampai celananya kedodoran. Dia udah nggak ada jalan pilihan selain ikutin apa kata Pikachu buat lompat ke perosotan. Nyampenya di tong sampah, Asep kondisinya udah nggak pakai celana, cuma pakai kolor aja. Dia jadi kayak orang gila gara-gara monyet Pokemon stres yang sekarang udah balik sadar. Pertemuannya Asep sama Pikachu sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Pikachu Pokemon lucu, tapi kalau ngeluarin kekuatan caranya nggak tahu. Sampai ngeden di tengah lapangan ditonton sama banyak orang. Lawannya juga bukan Pokemon sembarangan. Sebelum diadain pertandingan, Asep sebenarnya masih kebingungan sama Pokemon yang diutus buat hidup bareng sama dia. Pikachu maksa si Asep buat nyelidikin soal bapaknya Asep yang naik mobil katanya dicelakain. Sampai semua berkas tumpukan kertas-kertas dia berantakin. Tapi bukti bapaknya Asep udah wafat nggak juga dia temuin. Pikachu cuma nemu obat yang bikin monster Pokemon bisa jadi gila kayak waktu itu. Kalau Asep dari obat itu sekalinya udah kecium, Pokemon pasti langsung nggak bisa diam, langsung menggila dan juga ganas. Makanya Asep jadi mau cari tahu asalnya dari mana obat itu. Dia dikasih info sama Cantika, cewek kenalannya, buat dengerin apa yang dia suruh. Cantika juga kebetulan nyari dalang di balik penyebaran obat itu. Makanya si Asep sama Pikachu datang ke pertandingan adu Pokemon.